Halo semua, perkenalkan nama saya Nipurita Barat dan NIM 19019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ke-6 machine learning, yaitu acquisition based learning, yaitu unsupervised learning. Nah, di mana untuk pendahuluannya di sini analisis pola PTD itu sekian tidak memiliki label merupakan fokus utama dalam unsupervised learning di bidang machine learning, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengekstraksi struktur alami data tanpa panduan label sebelumnya. Salah satu teknik fundamental yang digunakan adalah clustering, yaitu pengelompokan entitas data berdasarkan atribut-atributnya. Nah, adapun di sini kita menggunakan kamus clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Analisis ini menggunakan dataset no customers yang memuat berbagai informasi pelanggan, di mana sebagai langkah awal proses klasterisasi akan difokuskan pada dua fitur utama, yaitu annual income dan spending score, untuk menyederhanakan pemahaman serta mempermudah visualisasi cluster. Nah, pendekatan ini juga membutuhkan interpretasi hasil yang lebih intuitif sebelum melibatkan fitur lainnya. Kita masuk ke langkah praktikum. Nah, langkah awal dalam praktikum ini adalah melakukan integrasi antara Google Colab dengan Google Drive untuk memfasilitasi akses terhadap dataset. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal struktur data menggunakan fungsi DF8, di mana tahapan ini bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dan format data yang tersedia secara cepat melalui tampilan di baris pertama dari dataset tersebut. Kemudian, sebelum kita melakukan analisis statistik lebih lanjut, tahap validasi integritas data merupakan langkah krusial yang harus dilakukan, di mana penggunaan fungsi DF-ISNO berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan missing values pada setiap variabel secara spesifik. Nah, hal ini menjadi prioritas karena data yang tidak lengkap dapat menyebabkan bias pada parameter statistik deskriptif seperti nilai rata-rata dan standar deviasi yang dihasilkan melalui fungsi DF-Describe. Bisa dilihat di sini. Kemudian setelah kualitas data dipastikan, dilakukan seleksi fitur menggunakan metode sledging, di mana teknik ini bertujuan untuk mereduksi dimensi data dan memfokuskan analisis hanya pada variabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, untuk visualisasi datanya itu analisis sekarang menggunakan scatter plot. Nah, setelah melakukan analisis statistik deskriptif, tahapan selanjutnya yaitu visualisasi data, di mana proses ini mentransformasikan representasi numerik ke dalam bentuk grafis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel secara lebih intuitif. Nah, metode yang digunakan dalam tahap ini adalah scatter plot yang sangat efektif dalam mendeteksi korelasi linear, linear, sebaran cluster maupun keberadaan outlier. Nah, prosedurnya di sini ada yaitu yang pertama, definisi variabel sebut. Di mana langkah pertama adalah menetapkan dimensi koordinat dengan mengekstraksi kolom spesifik dari dataset sebagai variabel sebut. Yang kedua ada inisialisasi pustaka, visualisasi, yaitu pembuatan grafik dilakukan dengan memanfaatkan pustaka Matplotlib, khususnya model Python, di mana penggunaan perintah import Matplotlib PLT merupakan standar dalam pemrograman Python untuk mengakses antarmuka pembuatan plot secara efisien melalui alias PLT. Yang ketiga, generasi diagram pancar. Nah, fungsi PLT scatter digunakan untuk memetakan setiap pesanan nilai X dan Y dari dataset ke dalam bidang koordinat dua dimensi. Secara teknis, fungsi ini memvisualisasikan setiap baris data sebagai titik koordinat tunggal, sehingga seluruh distribusi data dapat teramati secara kolektif untuk mengidentifikasi kecenderungan distribusi antar variabel. Kemudian yang keempat, rendering output grafis. Nah, tahap akhirnya yaitu pemanggilan fungsi PLT-solve, di mana perintah ini berfungsi untuk merender grafik dari memori dan menampilkannya pada antarmuka notebook, di mana prosedur ini merupakan fondasi dasar dalam analisis visual. Nah, pada pengembangan selanjutnya, visualisasi dapat ditingkatkan dengan penambahan inovasi seperti judul grafik, label sumbu, dan legenda untuk memperkuat interpretasi hasil analisis. Kemudian selanjutnya, analisis penentuan jumlah cluster optimal. Nah, yang pertama itu tujuan utama
Sebenarnya tujuan utama dari rangkaian prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah kelompok klaster yang paling representatif di karakteristik data. Yang pertama yaitu transformasi data melalui fitur scaling. Nah, sebelum algoritma pengelompokan diimplementasikan, seluruh variabel dalam buffer diselaraskan skalanya untuk menghindari bias akibat perbedaan rentang nilai. Yang kedua, implementasi metode ALGO untuk optimasi cluster. Nah, setelah data diminimalisasi, dilakukan simulasi pengelompokan dengan algoritma K-means menggunakan variasi jumlah cluster dari rentang 1 hingga 10. Kemudian yang ketiga, interpretasi titik siku. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan dengan mengamati titik di mana penurunan WCSS mulai melambat secara signifikan, sehingga membantu alam mencapai siku. Nah, berdasarkan grafik yang dihasilkan, titik siku teridentifikasi secara jelas pada nilai K sama dengan 5. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ALGO setelah tahap normalisasi, disimpulkan bahwa jumlah klaster yang paling optimal secara statistik untuk dataset ini adalah 5 kelompok. Selanjutnya, implementasi dan visualisasi K-means clustering. Nah, yang pertama itu penentuan parameter cluster. Berdasarkan hasil analisis komprehensif menggunakan ELBO method, telah diidentifikasi bahwa nilai K sama dengan 5 merupakan jumlah cluster yang paling optimal untuk dataset ini. Oleh karena itu, algoritma K-means dikonfigurasi dengan parameter N cluster sama dengan 5 yang menginstruksikan sistem untuk membagi populasi pelanggan ke dalam 5 segmen yang berbeda berdasarkan kemiripan fitur. Kemudian yang kedua, eksekusi algoritma di mana pada fase ini dilakukan proses weighting di mana algoritma K-means melakukan iterasi untuk mempelajari struktur data. Kemudian yang ketiga, visualisasi dan interpretasi hasil. Nah, tahap akhir melibatkan representasi grafis hasil pengelompokan menggunakan scatter plot yang telah difungsikan dengan pewarnaan kategorikal. Kemudian masuk ke ekspansi analisis melalui visualisasi 3 dimensi atau 3D. Nah, pada tahap ini kedalaman analisis ditingkatkan dengan mengintegrasikan dimensi tambahan ke dalam model visualisasi. Nah, prosedur pengembangan visualisasi ini dilakukan dengan yang pertama integrasi dimensi tambahan, di mana jika analisis sebelumnya hanya melibatkan fitur annual income dan spending score, pada tahap ini variabel usia atau E ditambahkan sebagai dimensi ketiga, di mana ada sumber X sebagai usia, sumber Y pendapatan tahunan, dan sumber Z skor pengeluaran. Kemudian yang kedua, konstruksi ruang proyeksi 3 dimensi. Nah, implementasi teknis dilakukan dengan menyematkan parameter projection 3D, di mana instruksi ini mengubah kerangka grafik dari bidang datar menjadi ruang volumetrik. Kemudian yang ketiga, analisis distribusi spasial data. Melalui fungsi AX scatter, setiap entitas data dipetakan sebagai titik koordinat di dalam ruang multidimensi berdasarkan ketiga variabel tersebut. Nah, keunggulan dari analisis multivariat 3D ini, visualisasi 3 dimensi menawarkan perspektif yang lebih mendalam dalam mengidentifikasi pola tersembunyi. Secara teknis, visualisasi ini mampu mengatasi masalah overlapping atau tumpang tindih data yang sering terjadi pada grafik 2D. Nah, selanjutnya masuk ke analisis optimasi cluster dengan pendekatan multivariat. Nah, pada tahap ini yang pertama yaitu transformasi dan standarisasi data atau scaling. Di sini penggunaan metode min-max scaler bertujuan untuk mentransformasikan seluruh fitur ke dalam rentang nilai yang seragam menjadi satu. Kemudian yang kedua, penentuan konfigurasi cluster melalui ELBO method, di mana proses dilanjutkan dengan simulasi algoritma K-means menggunakan variasi jumlah cluster dari 1 hingga 10. Kemudian yang ketiga, identifikasi titik siku atau elbow point optimal. Berdasarkan interpretasi grafik elbow yang dihasilkan, teramati adanya penurunan nilai WHSS yang signifikan pada nilai K awal sebelum akhirnya melandai secara bertahap. Nah, integrasi variabel usia ke dalam model analisis memberikan dimensi informasi yang lebih mendalam, di mana hasil pengelompokan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memungkinkan identifikasi korelasi demografis. Selanjutnya itu implementasi akhir kami pada ruang multivariat 3 dimensi. Nah, tahapan ini merupakan fase kritikal dalam analisis di mana seluruh variabel yang dilakukan usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran diintegrasikan ke dalam sebuah model tunggal. Nah, proses eksekusinya dan labeling datanya itu yang pertama, penetapan konfigurasi klaster akhir.
Nah, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan label, maka pada tahap sebelumnya ditentukan bahwa jumlah klaster optimal adalah 6 kelompok. Nah, pemilihan ini didasarkan pada stabilitas struktur pengelompokan yang dihasilkan serta kemampuan dalam merepresentasikan variasi data secara mendalam dan mempertimbangkan interaksi antara ketiga variabel secara simultan. Yang kedua, inkorporasi label cluster ke dalam dataset. Setelah proses clustering selesai, hasil klasifikasi tersebut diintegrasikan kembali ke dalam dataset utama untuk keperluan analisis selanjutnya. Yang ketiga, representasi grafis dan interpretasi spasial 3D. Langkah akhir adalah konstruksi visual 3 dimensi untuk memetakan distribusi data berdasarkan ketiga sumber variabel. Nah, kemudian masuk ke analisis pengelompokan menggunakan metode hierarchical clustering. Nah, di sini yang pertama itu pada tahapan ini yang pertama kalkulasi matriks jarak atau distance matrix, di mana prosedur diawali dengan hitung koefisien jarak antara setiap pasangan data menggunakan metrik Euclidean distance. Kemudian yang kedua konstruksi dengan metode single linkage, di mana setelah matriks jarak terbentuk dilakukan penggabungan entitas menggunakan kriteria single linkage, dari mana ini mekanisme ini bekerja dengan mengagregasikan dua objek atau cluster yang memiliki jarak terpendek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, representasi dan interpretasi melalui dendrogram. Hasil dari pengelompokan hierarki ini divisualisasikan menggunakan diagram pohon yang disebut dendrogram. Nah, di mana grafik ini yang pertama ada grafik horizontal merepresentasikan proses penggabungan objek atau cluster. Kemudian grafik vertikal menunjukkan jarak atau tingkat disimilaritas pada saat penggabungan terjadi. Nah, kita masuk ke complete linkage. Nah, analisis complete linkage ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai struktur hierarki pelanggan melalui pendekatan standarisasi data dan metode tautan yang lebih ketat. Yang pertama ada transformasi data melalui standar Taylor, di mana langkah pertama dalam prosedur ini adalah melakukan standarisasi fitur agar variabel pendekatan tahunan dan skor pengeluaran berada pada skala yang proporsional. Yang kedua, konstruksi hubungan melalui metode complete linkage, di mana pada tahapan ini digunakan kriteria complete linkage sebagai algoritma penggabungan cluster. Yang ketiga, interpretasi struktur dendrogram multivariat. Dendrogram berdasarkan merepresentasikan hubungan kompleks dari seluruh dataset atau 200 entitas pelanggan, di mana observasinya yang menunjukkan pertama identifikasi identitas individu, itu garis-garis pada dasar diagram yang merepresentasikan data pelanggan secara spesifik. Yang kedua, segmentasi utama, di mana penggunaan skema warna seperti orange dan hijau mengindikasikan keberadaan dua kelompok besar utama dalam populasi pelanggan. Yang ketiga, granularitas cluster, yaitu struktur percabangan yang lebih detail menunjukkan bahwa jika dilakukan pengembangan pada tingkat disimilaritas tertentu, dataset dapat terbagi menjadi 5 hingga 6 kelompok. Kemudian masuk ke alpha edge linkage. Nah, pada tahap ini analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang lebih stabil untuk memvalidasi struktur pembentukan pelanggan. Yang pertama ada standarisasi fitur menggunakan standar Taylor, di mana tujuan utamanya adalah menyetarakan skala antara variabel pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Yang kedua, konstruksi cluster dengan metode average linkage, di mana metode ini menghitung jarak rata-rata antara seluruh pasangan anggota dari dua cluster yang akan digabungkan. Dan yang ketiga, interpretasi evolusi struktur dan diagram, di mana visualisasinya menampilkan variasi warna yang lebih kompleks seperti biru, hijau, merah, ungu, coklat, dan merah muda yang mengindikasikan terbentuknya segmen pelanggan yang lebih spesifik dengan ukuran kelompok yang lebih proporsional. Adapun kesimpulan dari akhir praktikum ini, yang pertama metode single linkage. Berdasarkan jarak antar pasangan titik terdekat, metode ini cenderung membentuk suatu rantai sehingga sangat efektif untuk mendeteksi data yang memiliki hubungan bertahap atau pola memanjang. Yang kedua, metode complete linkage, yaitu berdasarkan jarak antar pasangan titik terjauh, di mana pendekatan ini menghasilkan cluster yang kompak dan terdelineasi secara tegas, sehingga ideal untuk tujuan segmentasi memerlukan batasan antar kelompok yang jelas. Dan yang terakhir ada metode average linkage, yaitu berdasarkan rata-rata jarak antar seluruh pasangan titik, di mana metode ini menawarkan stabilitas tinggi dan ketahuan terhadap outliers,
yang memberikan hasil pengelompokan yang lebih alami dan seimbang di antara kedua metode sebelumnya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya